Jungle. Halo sahabat trader semuanya, kembali lagi bersama saya Fajar Prawira di channel YouTube Tradindo. Jadi sahabat trader semuanya, kali ini saya bakal bagikan tips bagaimana kita bisa menciptakan sebuah sistem trading yang bisa kita gunakan sekarang, bahkan sampai jangka waktu yang sangat panjang. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk bisa kita mendapatkan profit secara konsisten dan maksimal, tentunya kita harus memiliki sebuah sistem trading atau teknik trading yang bisa kita gunakan minimal ya, dengan mudah dan bisa kita praktekkan dengan cara yang sangat simpel gitu ya. Tentunya tidak semua sistem trading itu harus kita buat dengan berbagai technical yang sangat susah gitu ya. Karena apa? Karena jika kita buat sistem trading itu dengan susah, berbagai macam indikator baik itu A, B, C, D sampai Z kita satukan dalam sistem trading itu, tentunya bukan menjadi satu solusi gitu ya untuk bisa membantu kita mendapatkan profit. Malah nantinya itu menjadi bumerang sehingga kita sangat susah gitu ya untuk menjalankannya. Nah, di sini sahabat trader semuanya, saya mau bagikan 3 tips ya. 3 tips untuk bisa kita menciptakan sebuah sistem trading dan tentunya ini bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Oke, 3 tips ini sudah berhasil saya gunakan sehingga di beberapa sistem trading yang saya gunakan ya, dari dulu sampai sekarang ini saya menganut 3 tips ini. Jadi yang pertama adalah metode. Metode itu banyak bisa kita pelajari, baik itu di YouTube atau kita baca-baca artikel ya. Metode itu apa aja? Metode itu menyangkut 2 aspek. Yang pertama adalah dari segi aspek teori. Ya, dari segi aspek teori. Teori tentang trading itu bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Karena seperti kita ketahui, perkembangan zaman ini sangat membantu kita untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya. Itu ya. Yang pertama adalah teori. Lalu yang kedua, kita harus mempraktekannya gitu ya. Selain kita harus membaca secara teori, nah teori itu harus kita bisa praktekkan gitu ya. Misalkan kita mencari informasi teori tentang trading forex itu seperti apa. Ya. Lalu cara melakukan buy atau sell itu seperti apa? Ya, atau kita gunakan indikator Bollinger Band, Moving Average, atau apapun, itu kita harus bisa tahu cara mempraktekannya itu seperti apa. Nah, jadi ketika atau di samping kita mengetahui metode secara teori, kita juga harus mengetahui secara prakteknya. Nah, jadi metode itu bisa kita dapat dalam 2 aspek. Pertama teori, yang kedua adalah praktek. Lalu tips yang kedua itu adalah strategi. Seperti yang kita ketahui, strategi itu adalah bagaimana caranya kita bisa bertahan di market. Bagaimana caranya kita tidak tersesat di dalam market. Banyak strategi-strategi yang sudah dikembangkan gitu ya. Salah satunya adalah misalkan yang sering digunakan oleh trader adalah averaging. Gitu ya. Bagaimana strategi itu adalah strategi money management untuk membantu posisi atau situasi ketika kita tersesat di dalam market. Ya, contoh misalkan di dalam trading forex itu bisa kita gunakan strategi-strategi seperti misalkan ketika pada saat kita buy posisi. Ketika kita buy posisi, ya pilihannya untuk bisa kita mendapatkan profit adalah market lebih tinggi dari posisi kita. Lalu ternyata salah gitu ya, atau kita patah langkah ketika marketnya berlawanan. Ketika kita buy posisi ternyata marketnya turun atau harganya turun. Nah, di trading forex itu kita bisa manfaatkan yang namanya strategi money management ya. Salah satunya misalkan kita gunakan averaging ya. Ketika kita buy posisi ternyata harganya turun, nah kita bisa lakukan buy yang kedua di posisi bawah, sehingga pilihannya atau pada akhirnya ketika market ini kembali ya, naik,
maka kita bisa mendapatkan keuntungan. Karena dalam teori trading forex, kita harus selalu percaya bahwa history repeat itself. Ya, kita harus percaya atau meyakini bahwa history repeat itself. Ya, sejarah itu pasti berulang. Sehingga ini cocok untuk trader yang memang menggunakan strategi averaging. Ya, ingat-ingat. Jadi ketika misalnya kita buy posisi, lalu harganya turun, itu kan kita jadi bingung ya. Aduh, kita harus gimana ini? Harus ngapain ini? Nah, kita bisa lakukan buy lagi di bawah. Sehingga terjadi atau ketika market berbalik arah dan naik, itu kita bisa mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua yang sering digunakan oleh trader adalah misalkan kita lakukan strategi switching. Ya, strategi switching ini adalah strategi yang sifatnya memang atau cocoknya ini digunakan untuk trader yang memang memiliki style follow the trend. Seperti kata pepatah, trend is your friend. Ya, nah, orang atau trader yang menggunakan strategi ini adalah memang mereka yang tradingnya itu mengikuti tren gitu ya. Misal, contoh misalnya kita lakukan buy posisi, ya, buy posisi. Lalu ternyata market turun. Nah, trading forex juga kita bisa menggunakan strategi switching. Artinya ketika market turun, ya, kita ikuti market gitu ya, atau ikuti tren. Marketnya turun, trennya turun, sehingga kita bisa mengganti posisi. Posisi buy-nya tadi di cut, lalu ganti menjadi sell. Seperti itu. Nah, pilihannya biasanya trader itu ketika melakukan switching, mereka pasti menggandakan jumlah besaran lot yang ditransaksikannya. Ya, contoh misalkan buy posisi lotnya 1, ketika turun dia sell lotnya 2. Nah, kenapa harus seperti itu? Tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan keuntungan. Ya, dalam 2 lot entry sell tersebut, lot yang pertama itu untuk menutup kerugian yang terjadi di buy posisi pertama tadi. Ya. Lalu lot yang kedua itu digunakan sebagai kita untuk mencari keuntungannya, gitu ya. Nah, itu yang switching. Lalu yang berikutnya ada martingale, locking, hedging. Nah, itu adalah strategi-strategi yang memang saya kategorikan sebagai strategi yang cukup high risk. Kebanyakan orang menggunakan strategi itu adalah memang untuk trader yang memiliki style atau misalkan gaya trading yang memang high risk. Tapi pada dasarnya ya itu tadi ya, strategi yang cocok untuk trader pemula seperti kita semuanya mungkin ya, atau salah satunya yang saya gunakan yaitu tadi ya, averaging atau mungkin switching. Itu 2 pilihan strategi yang bisa digunakan dan bisa kalian jadikan referensi untuk menggunakan strategi tersebut dalam sistem trading yang akan kalian ciptakan. Lalu tips yang ketiga teman-teman semuanya adalah money management. Selalu ingat bahwa money management itu sangat penting dalam sistem trading tentunya. Kenapa sangat penting dibandingkan strategi dan metodenya? Lalu kenapa money management itu saya simpan di tips terakhir? Karena money management ini sangat penting. Money management ini menyangkut modal atau dana yang kita punya, yang kita siapkan untuk bisa mengolah profit untuk bisa kita dapatkan. Nah, sehingga ketika money management ini tidak kita lakukan dengan benar atau tidak kita kuasai secara menyeluruh, ya, atau tidak kita manage sebaik mungkin, maka tentunya trading yang akan kita lakukan ini tidak akan sukses atau akan terjadi sia-sia. Makanya money management ini sangat penting, gitu ya. Lalu bagaimana money management seperti apa yang sangat-sangat bisa kita gunakan dan tentunya ini sangat aman. Ini saya bagikan strategi money management yang bisa kita gunakan, dan ini tentunya pasti sangat cocok untuk trader pemula. Sekarang itu teman-teman trader semuanya banyak sekali strategi money managementnya yang berkembang dan perhitungannya secara modern ya. Banyak. Cuman yang pertama saya lakukan, yang pertama saya pelajari strategi money management itu adalah strategi money management
1% rule. Artinya apa 1% rule tersebut? Artinya dalam setiap satu kali transaksi ya, itu saya selalu menyiapkan resiko 1%. Nah, ketika kita sudah menyiapkan 1% resiko dalam setiap satu kali transaksi kita, artinya target yang kita cari juga ya tidak jauh ya. Karena apa? Karena bicara realistis, trading forex itu adalah risk ratio atau risk reward ratio 1:1. Ini yang realistis. Artinya ketika kita menyiapkan 1% ya resiko yang kita siapkan, maka reward yang harus kita cari juga adalah 1%. Ya, syukur-syukur misalkan kita bisa dapat profit 2%, 3%, 4%, tapi itu semua tidak mudah. Ya, ini saya beri tips strategi money management. Ini untuk trader yang pemula. Gunakan 1% rule. Jadi resiko 1% dan kita mencari target 1%. Nah, lalu ketika kita transaksi misalkan ya, kita sudah paham metodenya, kita juga sudah bisa mengendalikan strateginya, baik tadi switching ataupun averaging. Lalu selanjutnya adalah kita membatasi 1% dalam transaksi yang akan kita lakukan. Ya, misalkan contoh buy posisi, kita buy posisi. Nah, kita siapin 1% tuh. Ya, bisa misalkan kita gunakan SLTP gitu ya. Jadi ketika buy posisi tersebut kita pasang SL 1% ya, 1% dari modal yang kita punya. Contoh misalkan kita punya modal 10.000, 1%-nya berapa? $100. Nah, ketika kita transaksi, kita harus sadar atau kita harus siapkan bahwa kita akan kehilangan modal kita 1% atau 100 USD dalam modal yang kita punya sebesar 10.000 USD. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah siap dengan resiko 1% ini, ya kita tinggal kembangkan gitu ya. Tinggal cari tuh target 1%-nya. Ya. Contoh misalkan 1% $100, sehingga ketika kita menggunakan lot 0,1, SL yang kita punya adalah 100 pip ya, $100 100 pip, sehingga kita bisa memasang 100 pip ya SL-nya, dan target 100 pip juga. Beda halnya ketika kita gunakan strategi averaging dan switching. Ketika kita gunakan strategi ya, baik itu averaging maupun switching, itu kita harus bisa membagi menjadi beberapa bagian peluru gitu ya. Contoh yang harusnya atau tadinya kita eksekusi satu posisi menggunakan SLTP, kita gunakan lot 0,1. Ketika kita menggunakan strategi switching ataupun averaging, kita harus perkecil lotnya, jumlah lotnya. Karena apa? Karena averaging dan switching adalah strategi. Kembali lagi bahwa strategi itu harus memiliki beberapa plan. Contoh misalkan averaging. Nah, jika kita lotnya pecah, misalkan dari 0,1 itu kita bagi 5, sehingga terkumpul 0,02 lot ya. Nah, itu bisa kita gunakan averaging. Buy 0,02 lot ya. Market turun, biasanya ya orang yang tradingnya harian itu biasanya ketika market turun 20 pip, 30 pip, maka dia akan buy posisi lagi atau melakukan strategi averaging. Tapi tergantung marketnya juga. Kalau gold dengan range harian rata-rata 200 pip itu masuk akal. Tapi ketika kita gunakan di market forex yang memang volatility-nya rendah, yaitu jangan kita samakan gitu ya range untuk pembagian averaging tadi ya. Jadi kita bagi 5 peluru sehingga terkumpul sebanyak 5 jumlah besaran sebesar 0,02. Sehingga ketika market ternyata berlawanan terus, ya kita terus counter gitu ya, sampai betul-betul market berbalik dan kita bisa menghasilkan profit. Juga ini kita bisa praktekkan di strategi switching tadi ya, sehingga ketika kita lakukan switch ya, dengan besaran lot yang tadi kita bagi menjadi 5 ya, ini sangat bisa membantu strategi switching itu bisa berjalan dan bisa kita dapatkan keuntungan secara maksimal. Oke,
Jadi itu saja 3 tips yang saya bagikan untuk teman-teman trader pemula yang ingin menciptakan sebuah sistem trading. Yang pertama tadi ada metode, ya, baik itu secara teori maupun secara prakteknya. Karena kalau hanya teori ya jelas buat apa gitu. Walaupun misalkan secara praktek tapi teorinya nggak tahu ya, itu juga akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Jadi pelajari secara teorinya lebih dulu, lalu praktekkan. Lalu yang kedua adalah strategi. Strategi itu bagaimana caranya akun kita bisa bertahan di market, ya, sehingga kita bisa gunakan beberapa strategi ketika memang kita patah langkah atau tersesat, ya. Baik itu switching, averaging, martingale, hedging, atau locking. Tapi yang saya sarankan hanya 2, averaging ataupun switching untuk trader pemula. Lalu yang ketiga, tips ketiga tadi adalah money management. Ingat bahwa money management itu penting karena menyangkut modal atau dana yang kita siapkan untuk bisa bertarung di market. Nah, ketiga-tiganya ini ketika kita gabungkan, ini akan menjadi atau membentuk sebuah sistem trading yang tentunya bisa kita lakukan secara konsisten, kontinu, dan maksimal, gitu ya. Semoga 3 tips ini bisa membantu untuk kalian yang memang mau menciptakan sistem trading. Sampai jumpa di konten lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be wise to be trader and see you.